Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya ajak para jamaah sekalian untuk mengkaji secara simultan lintas tema. Ini untuk meyakinkan kita bahwa dalam menghadapi perubahan zaman ke depan itu sangat penting kita memiliki pegangan hidup. Keluarga kita khususnya adalah umat Islam Indonesia. Kita merujuk kepada petunjuk Allah, yaitu tentang ini dulu para jamaah sekalian. Yakinlah apa yang tadi saya katakan, warnanya biru ya para jamaah sekalian. Surat Taghabun harus menginspirasi kita, memotivasi kita. Asalkan kita jadi orang yang beriman, pasti akan ada jalan keluar. Ini surat Taghabun 11. Allah pasti memberikan petunjuk kepada kita kalau kita bertahan apapun yang terjadi sebagai orang yang beriman para jamaah sekalian. Yang kedua, musibah apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kalau kita ditimpakan musibah kebaikan, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan terlalu bangga, terlalu senang, karena itu sudah menjadi kehendak Allah. Jadi yang diperlukan bukan euforia, beruah, ya, tapi rasa syukur. Itu. Kemudian kalau ditimpa musibah keburukan, karena musibah itu bisa baik bisa buruk sebagai ujian untuk orang beriman, tapi kalau untuk orang-orang yang mujrimin, orang yang berdosa, itu adalah azab. Dan nanti diingatkan oleh Allah, wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Azab akhirat yang menanti itu masih lebih besar daripada itu. Kalau ditimpa keburukan, bukan mengeluh. Ini bahasa Qur'annya itu likaila taksau. Jangan sampai kalian terlalu bersedih atau putus asa. Putus asa itu dari bahasa Arab loh para jemaah sekalian. Ya, diserap dari bahasa Arab. Ini asli kata kacanya itu taksau, asa. Putus asa. Asa itu artinya harapan gitu ya. Kalau putus harapan. Ini para jamaah sekalian. Likaila taksau ala ma fatakum. Akan kalian tidak putus asa. Tidak terlalu bersedih tapi bersabarlah. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman para jamaah sekalian. Kemudian para jamaah sekalian, ada fenomena orang yang tidak bisa mengamalkan ini mungkin karena tidak ngaji, maka yang terjadi apa? Mana ini fenomena ini? Nah ini para jamaah sekalian, saya besarkan. Ini yang dilakukan para jamaah sekalian. Suatu negeri itu ya akan dihancurkan Allah bukan karena sekedar kedzaliman, tapi ada peran khusus. Yaitu yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang hidupnya beruah, bukan bersyukur. Ya, euforia. Dan sekarang baru ditangkap lagi nih. Ya, ada ibu-ibu ya yang menghina anak praktikum itu ya di mall atau di minimarket itu ya. Disebut-sebut sebagai apa ya? Sebagai kalau lupa saya, pembantu atau apa gitu istilahnya. Akhirnya suaminya polisi dicopot jabatannya itu. Ya karena ini loh. Memang dunia ini menipu para jamaah sekalian ya. Mataul ghurur. Jadi kalau kita ini kaya ya, itu terus lupa diri itu persoalannya. Ya, jadi sombongnya itu luar biasa. Kemudian menghina orang karena apa? Tidak memiliki ukuran kekayaan duniawi ini para jamaah sekalian. Jadi sepertinya kekayaan duniawi ini kayak segala-galanya. Itu loh para jamaah sekalian. Sehingga berani menghina orang, mengejek orang, dan lain sebagainya. Maka ini harus menjadi apa? Pelajaran buat kita. Perilaku-perilaku yang seperti itu di televisi sejak zaman siapa dulu itu ya? Mario ya. Ya itu ya.
itu juga akan terulang kembali ketika orang itu tidak tahu sejatinya dia sedang diuji. Ya, diuji dengan kebaikan, dilimpahi harta dan sebagainya ya. Maka kalau kita itu kembali kepada surat Taubah, ada kata-kata fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biya fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kalian orang-orang yang beriman, pengikut Rasul, jangan mudah-mudah takjub. Ya, fala tu'jibka. Kamu takjub juga dari bahasa Arab ya. Itu bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, takjub, terheran-heran. Ya, orang nggak ahli ibadah kok dunianya sangat melimpah, anaknya hebat-hebat dan sebagainya. Awas sedang ingatkan, nggak usah heran, nggak usah takjub kalian. Kenapa? Aku memberi mereka itu semuanya, harta yang melimpah, anak-anak yang hebat, untuk mengadab mereka di dunia sampai mati dalam keadaan kafir. Loh, para jemaah sekalian, hati-hatilah kalau kita ini dilimpahi rezeki oleh Allah banyak, justru tidak meningkat iman kita. Ya, atau sebaliknya, berbuat maksiat kok dunianya melimpah, maka itu adalah tanda istidraj. Ya, orang yang akan dihancurkan Allah karena perbuatan dosa-dosanya, tapi tandanya dengan dilimpahi apa? Karunia duniawi. Itu namanya istidraj. Ini beda lagi. Yang ini tadi orang ya yang tidak beriman, ini bisa saja kurang atau tidak berbuat dosa, tapi tidak mau beriman, dilimpahi. Harta juga yang banyak, kemudian anak-anak yang hebat-hebat. Ya, ternyata itu adalah untuk mengadab mereka di dunia sampai mati dalam keadaan kafir. Jadi beda dengan istidraj para jamaah sekalian. Kalau istidraj itu karena berbuat maksiat terus, maka sebelum dibinasakan oleh Allah dilimpahi duniawi yang luar biasa. Kalau ini orang yang tidak berbuat maksiat tetapi tidak beriman. Ya, mungkin prinsipnya hidup is kerja gitu ya. Subuh keluar langsung kerja, kemudian pulang malam langsung tidur. Tiap hari hanya begitu saja. Ya. Nah, ini dilimpahi oleh Allah rezeki. Anak-anak juga hebat-hebat, mungkin juara-juara, dapat beasiswa macam-macam. Tapi apa kata Allah? Pemberianku itu akan aku pakai untuk mengazab keluarga itu sampai mati dalam keadaan kafir. Ini berbeda jadinya. Ya para jamaah sekalian, ini sama-sama kita waspadai. Ini orang-orang yang hidup mewah disuruh mentaati Allah, tetapi mereka tidak mau, maka ini termasuk andil dalam menghancurkan apa? Negeri para jamaah sekalian. Tidak karena kedoliman secara umum, tapi orang kaya secara khusus itu juga punya andil. Nah, sekarang kita kembali. Ini orang kaya bisa nggak merasa kalau menghancurkan negerinya. Tapi ada orang tua yang lebih memprihatinkan, tidak merasa telah menutup masa depannya yang terbaik. Pintu masa depan yang digadang-gadang, yang diharapkan, ditutup sendiri oleh orang tua. Surat apa itu para jemaah sekalian? Ini saya bukakan. Suratnya adalah surat An-Nisa ayat 9. Orang tua kurang atau tidak mau meningkatkan ketakwaannya, tunduk taat kepada Allah. Pokoknya beragama itu gelinding saja ya, sebegini inilah. Ya, tidak ada pencerahan, tidak ada peningkatan atau apapun. Ya, kemudian kadang orang tua bicaranya juga salah. Disuruh oleh Allah bicara yang benar saja, jangan bicara selain kebenaran. Bicaralah yang benar. Kemudian taat, tunduklah kepada Allah. Itu perintah Allah. Allah itu mengingatkan kepada setiap orang tua supaya takut dengan dua hal. Punya anak keturunan kok lemah. Ya, punya anak keturunan lemah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir kita buka, itu bisa lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah agamanya,
mungkin juga lemah kesehatannya, bahkan lemah fisik dan psikisnya. Ya, kalau lemah fisik ya mungkin cacat. Anak lahir kok cacat. Sudah cacat idiot lagi. Naudzubillah min dzalik para jamaah sekalian. Loh, ini tuh karena ulahnya orang tua loh para jamaah sekalian. 15 abad yang lalu ini. Ya, maka dari itu sampai orang menikah mau berkumpul saja itu Rasulnya itu menjelaskan, berlindunglah kalian semuanya dari godaan setan. Ada etika, ada pedoman yang dipakai supaya apa? Melahirkan keturunan yang terbaik. Ini para jamaah sekalian. Ya, apa yang dituntut oleh Allah untuk menyelesaikan dua ketakutan ini? Ya juga dua solusi. Yang pertama, bertakwalah kalian semuanya. Kemudian yang kedua, berkatalah yang benar. Nah, ayat ini itu ternyata ada lagi di sisi yang lain untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Suratnya adalah, saya bukakan Qur'annya, ini bisa dicatat para jemaah sekalian. Surat Al-Ahzab, ya, ayat 33, surat ke-33, ayat 71, bisa dicatat ini. Nih para jemaah sekalian, 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tunduk taatlah kepada Allah. Dan katakanlah perkataan yang benar. Ada apa di balik perintah yang sama ini dengan surat An-Nisa tadi? Ini janji Allah. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Nah, apa yang menjadi perbuatan kita? Mencari rezeki, ada yang mungkin mencampur adukkan antara halal dengan yang haram, ya sekali-kali nyolet lah, sekali-kali markup lah, sekali-kali korupsi lah, pokoknya sekali-sekali gitu ya, sekali-kali bohong dan lain sebagainya begitu ya. Allah akan perbaiki. Ini mencari karunia Allah, kok dengan cara-cara yang tidak halal. Maka kalau dia mau bertakwa kepada Allah, mau berkata yang benar, Allah perbaiki caranya. Ya, untuk sehat, olahraga sudah betul, tapi olahraga kok buka-bukaan aurat, salah lagi. Oleh Allah akhirnya apa? Olahraga pakaiannya jadi syar'i. Ya, maka mengundang ridho Allah. Yang asalnya olahraga sudah benar, tapi mengundang murkanya Allah karena pakaiannya you can see. Sudah benar caranya, tapi salah ini, ya, yaitu membuka aurat. Masya Allah para jemaah sekalian. Ya, sampai saya tadi berangkat ke sini itu bareng dengan orang olahraga pagi. Sebelum subuh itu sudah ada yang olahraga sekarang ini. Ya. Tidak tahu, mungkin karena berangkat pagi barangkali itu. Ya. Sudah olahraga saya, Masya Allah. Ini waktu strategis saya mengejar-ngejar ini waktu ini saja kekurangan. Untuk apa? Istighfar. Al-mustaghfirina bil ashar. Sebelum subuh kalian itu masih sahur, waktunya boleh sahur, istighfar yang banyak. Istighfarnya kurang, melihat orang olahraga pakai apa? Pakai headset, isinya musik. Masya Allah. Ya para jamaah sekalian, ini yang terjadi. Ini selamatkan diri kalian dengan bertakwa dan berkata yang benar. Allah akan memperbaiki semua perbuatan kita. Perbuatan kita yang sering buruk itu dibalik oleh Allah. Karena ketakwaan dan berkata yang benar. Ya, mencari pekerjaan, mencari ilmu, Masya Allah. Ya, saya karena dunia akademik itu melihat anak sekarang itu nggak mau belajar para jamaah sekalian. Kalaupun ada yang belajar itu mungkin hanya 10% saja. Keprihatinan nasional ini sebenarnya ini ya. Anak-anak inginnya pintar saja, ya bypass, tapi nggak mau belajar kayak kita dulu ya. Yang namanya belajar itu Masya Allah gitu ya. Kita ini sampai ngapal-ngapalkan, nyingkuk-nyingkuk malam-malam minta kepada Allah supaya bisa jadi lulusan yang terbaik meskipun SR gitu ya Bapak-bapak. Ya, SD SMP itu ada namanya tirakat gitu ya. Sekarang tidak, nilainya inginnya A baik atau B plus, tapi tidak mau belajar. Masya Allah.
Ya, sudah dikasih kesempatan itu juga tidak mau mempelajari. Kalau ada tugas maunya itu adalah copy paste. Ya, milik orang lain diambil ganti nama. Masya Allah. Ya, memprihatinkan memang para jamaah sekalian. Nilainya bagus-bagus sekarang karena memaksa untuk nilainya bagus. Ya, tetapi kualitasnya sangat rendah. Kita di sini dengan bertakwa, ya, mujahadah, berupaya supaya bisa dapat meningkatkan ilmu, ya meningkat kita ini para jamaah sekalian karena mau baca. Budaya literasi ini kurang. Makanya orang kadang-kadang itu berkata, berpendapat, itu kok nyeleneh. Itu satu jawabannya seringkali. Apa? Kurang literasi. Kurang budaya bacanya. Nggak mau baca ini itu, nggak mau baca pendapat orang lain. Sehingga merasa dirinya paling benar. Ini yang celaka sekarang ini para jamaah sekalian. Merasa paling benar. Ya, orang ke Jakarta gimana pun dia terbang. Loh, mau jalan kaki aja bisa kok ke Jakarta. Itu ada yang naik beca itu, nemu SPJ itu. Ya sampai ketemu itu naik beca itu. Ya, tukang beca kok kepingin ketemu SPJ. Naik beca dari Malang itu. Sampai Jakarta ketemu dengan SPJ. Ya, apakah harus terbang kalau ketemu SPJ kan gitu waktu itu. Tidak, orang naik kereta api bisa, kapal bisa, bis bisa, ya. Naik kendaraan pribadi juga bisa. Artinya banyak cara gitu loh para jamaah sekalian yang bisa ditempuh ini. Ini ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ingin perubahan dan yang melakukan perubahan ini adalah Allah loh para jamaah sekalian. Tugas kita hanya bertakwa, tunduk, taat apa yang diperintahkan, sami'na wa atokna, apa yang dilarang sami'na wa atokna. Allah yang merubah ini. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bahkan dosa-dosa kita ini oleh Allah dihapus oleh Allah. Ya, apa yang menjadi beban psikologis kita masa lalu yang hitam, blacklist, daftar hitam, banyaknya dosa-dosa dibersihkan oleh Allah. Sehingga organ tubuh kita ini tidak terbalut oleh dosa-dosa. Ya, apalagi orang-orang yang seringkali membersihkan organ tubuhnya dari segala macam koridor-koridor yang dijalaninya di luar Shiratal Mustaqim untuk kembali ke fitrahnya. Ya, maka dia sholat duha karena ada kewajiban 360 kali setiap hari orang itu mensedekahi organ tubuhnya. Ya, ini wajib hukumnya. Maka karena keberatan para sahabat, Rasulullah akhirnya menjelaskan kalau kamu sholat 2 rakaat saja cukup sebanding. Artinya nilainya dengan sedekah 360. Tapi kalau sholat lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat, maka apa yang kamu harapkan, inginkan dipenuhi Allah pada sore hari. Makanya kalau sholat duha jangan hanya 2. Ya, kalau bisa 4. Kalau bisa tambah. Pagi nanti setelah ini ada istilah sholat duha awal atau orang menyebut sholat suruk, sholat isyraq, sholat tuluk gitu ya. 2 rakaat kita lakukan. Nanti agak siang, mungkin jam 8, setengah 9 ada waktu sholat lagi. Nanti sebelum adzan duhur kita lakukan. Inilah yang disebut dengan sholatnya awabin. Awabin itu orang-orang yang sangat taat kepada Allah dan selalu bertobat kepada Allah para jamaah sekalian. Ya, makanya di dalam hadis Rasul sholat duha itu puncaknya Rasulullah akhirnya mengingatkan orang yang suka sholat duha itu dengan aku nanti bersama-sama menghadap Allah di surga. Loh, untuk apa? Saya tidak paham. Menghadap Allah kok bersama Rasulullah dan tempatnya di surga para jemaah sekalian. Bukan akan menuju surga, tempatnya di surga. Orang-orang yang sholat duha itu nanti dengan aku bersama-sama menghadap Allah. Loh, ini sudah di surga kok masih menghadap Allah. Ada apa? Dan bersama Rasulullah itu. Ya, makanya disebut dahsyatnya sholat duha itu. Maka jangan tinggalkan itu para jamaah sekalian. Untuk melatih itu gimana caranya? Ya kita wajibkan diri kita. Ya, termasuk sholat malam, sholat lail itu kita wajibkan. Zikir-zikir itu kita wajibkan. Nanti kalau sudah diwajibkan, menjadi terbiasa, menjadi berbudaya, maka menjadi nyaman kita itu dengan amalan-amalan
sunnah ini, karena kita wajibkan dulu. Ya, anak-anak itu harus kita paksa dulu. Ya, dipaksa kan dia akhirnya apa? Terpaksa kan itu. Ketika dia sudah mulai terpaksa, ya, kemudian kita bangun wawasannya, harapannya dengan petunjuk Allah itu. Lama-lama kalau sudah terpaksa itu terbiasa. Jadi kalau kita ini nggak sholat duha itu gelisah, nggak sholat malam gelisah, gitu ya. Nggak baca Quran itu gelisah, gitu ya. Pokoknya satu hari harus kena, gitu loh, para jamaah sekalian. Begitu meleset karena mungkin ketiduran atau kita lupa dan sebagainya, gelisah. Sama dengan gelisahnya saya, sholat duha hampir kehabisan waktunya karena ngajar jam 7 sampai jam setengah 11. Ya, setengah 11 saya harus pulang dulu untuk berganti pakaian, mau khutbah Jumat ini. Wah, ternyata mepet betul, macet. Ketika seperti begitu, ya sudah. Sholat duha itu menuju masjid itu di sepeda motor saya. Jadi sholat duha saya di sepeda motor karena waktunya habis. Kalau saya sholat terlambat ke masjid. Maka sambil menuju ke masjid itu saya sholat duha. Inilah sholat safar. Bisa di pesawat, bisa di kereta, bisa di sepeda motor para jamaah. Kalau kita berhenti, tidak bisa, waktunya habis. Maka dalam waktu 7 menit itu sambil sholat menuju masjid. Sampai sana pas ya waktunya sudah masuk gitu ya. Pengumuman sedang dibacakan. Ini ya para jamaah sekalian, surat Al-Ahzab, bertakwa tunduk taat. Nah, diantaranya tunduk taat mengikuti petunjuk Allah ini adalah surat Quraisy yang sering kali saya ingatkan. Siapa yang merasa kekurangan, bahasa Qur'annya itu juk, kelaparan, sandang, pangan, papan kok sudah mulai terasa berkurang ya. Pendapatan saya kok mulai berkurang ya. Beban yang saya rasakan itu kok semakin berat, bayar pajak, bayar anak-anak sekolah, apalagi mohon maaf ya, anak-anak yang sudah besar, ada yang kuliah satunya SMA, satunya SMP, itu terasa sekali para jamaah sekalian, terasa. Apalagi kalau sampai kuliah itu 2 orang, itu sangat terasa. Ya, merasa berat dan lain sebagainya, maka surat Quraisy ini menjadi kuncinya, salah satunya para jamaah sekalian. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya, ayo semuanya sembah Allah yang banyak. Sholat tidak hanya wajib, ada rawatib, ada sholat sunnah. Sholat tasbih para jemaah sekalian, pernah enggak? Ya, sholat tasbih enggak sulit, tapi butuh kesabaran itu aja. 4 rakaat para jemaah sekalian. Ya, itu dasarnya ada dalil-dalil yang sahih, ada juga dalil yang itu dilemahkan. Maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam menyebut hadis ini menjadi posisinya tengah-tengah. Hasan dengan dalil-dalil yaitu sahih. Tapi ada di antara perawi itu yang melemahkan. Maka posisinya tetap baik untuk bisa dilaksanakan. Kalau bisa setiap hari bagus. Nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup harus sekali. Gimana sholatnya? Seperti sholat biasa, sholat misalnya zuhur tapi tanpa tasyahud awal itu ya, terus saja. Itu setelah baca Fatihah, baca ayat Iqra ma tayassara minhu, bacalah ayat yang ringan, yang mudah bagi kita. Setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 15 kali. Ya. Jadi ayat sudah dibaca, langsung baca ini. Setelah itu ruku. Nah, ruku itu membaca ini subhanallah walhamdulillah ini 10 kali. Setelah itu berdiri, baca lagi berapa? 10 kali. Nah, gampang kan? 15, pergerakan pindah itu 10 kali. Berdiri tadi 10 kali. Sekarang sujud 10 kali. Duduk 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Kemudian bangun.
Berapa semuanya? 75. Rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, rakaat keempat 75, semuanya berjumlah 300. Orang yang melakukan ini, dosa-dosanya yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja, ya, sebanyak apapun dihapus oleh Allah, diampuni dosa-dosanya semuanya. Maka dari itu kita harus menyempatkan diri, kalau bisa paling tidak itu pilih hari, misalnya hari Jumat. Jumat berkah itu selain sedekah, itu juga sholat inilah, kalau seminggu sekali gitu ya. Jadi sebelum kemana? Sebelum ke masjid bisa melakukan ini gitu ya. Termasuk mandi besar di apa? Di hari Jumat sebelum berangkat, kemudian sholat itu juga menghapus dosa-dosa para jamaah sekalian. Masya Allah, caranya Allah banyak sekali untuk menghapus dosa-dosa. Ini termasuk adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar, akan diperbaiki perbuatannya dan diampuni dosa-dosanya, kemudian ditutup wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Taat Allah, taat Rasul akan sukses besar para jamaah sekalian. Ini selesai ya. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian, ada ini. Ya. Yang suratnya tadi, Masya Allah. Bukan ini para jamaah sekalian. Ini tugas kita, kalau kita sudah punya pegangan menyelamatkan diri kita, ya anak-anak kita selamatkan. Jangan nggak peduli, hanya kita saja yang tahu dan kita yang mengamalkan. Jangan. Anak-anak kita harus kita selamatkan para jamaah sekalian. Ya, jangan sampai kita ini nanti masuk surga, anak-anak masuk neraka. Celaka kita ini. Ya, apalagi kalau anak sampai menuntut kita, lah saya nggak diajari sholat, nggak diajak ngaji, nggak diajari macam-macam kebaikan dan sebagainya. Saya hanya cukup dipenuhi apa duniawi saya. Nih loh, kamu sangunya 1 bulan 5 juta untuk jajan. Kalau kamu kemana-mana nggak boleh jalan kaki. Kamu harus naik mobil, ini mobil khusus kamu. Sopirnya ini. Silahkan kamu kemana saja. Loh, ini saya tahu ini anaknya pejabat ini. 1 bulan jajannya 5 juta. Kemana-mana tidak boleh jalan kaki. Karena ini teman sekolah anak saya. 1 kelas dia. Akrab. Ya, jadi kemana-mana diantar mobil ada supirnya sendiri. Ya mobilnya banyak sekali karena anaknya banyak, masing-masing anak punya supir sendiri. Wong pembantunya 8 untuk ngurusi rumahnya saja itu. Ya, belum supir-supir itu. Kaya memang, kaya raya ini memang. Ya, kaya raya. Masya Allah para jamaah ini berbeda dengan orang kaya yang kedua. Orang kaya yang kedua ini yang selalu banyak apa? Banyak infak dan sedekahnya. Masya Allah. Makanya di sini Bu Syukur kalau bulan Ramadan itu bisa ngajukan untuk apa? Untuk ini loh, takjil ya selama bulan Ramadan, tapi pakai nasi ya, nasi kotakan. Nasi kotakan itu dibagikan selama 1 bulan penuh, seperti masjid-masjid yang lainnya diberikan. Ada identitas Pondok Suraya. Ya itu karena anak saya juga kerja di sana. Ya, bersama orang ini untuk menjadi kepercayaannya, membawai banyak hal itu. Nih para jemaah sekalian ya, jadi itu bisa diajukan di sini pada bulan Ramadan ya, insya Allah. Meskipun masjid-masjid yang lain sudah banyak meminta dan diberi, tapi kalau sini insya Allah lah. Gitu. Ya, oke. Para jemaah sekalian, langkah-langkahnya apa? Ini diantaranya, jangan biarkan anak kita ini terus bermain game, buka HP, tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Jangan. Kasihan. Di dunianya dia runtuh status kemanusiaannya. Di akhiratnya terancam masuk neraka. Jadi kalau orang tua itu menasihati anak kok bandel, nggak bisa, nggak mau dengar, menyepelekan, membuat orang tua ngelus dada terus, ya.
sedih, anakku kok begini, anakku kok begini ini. Kenapa ini para jamaah sekalian? Karena anak kita bukan anak yang soleh. Kenapa anak kita tidak jadi anak yang soleh? Karena tidak terdidik secara islami. Tapi terdidik mungkin gaya-gaya kapitalis materialis seperti tadi. Yang penting sekolahkan favorit, dibiayai ini, difasilitasi ini, ngaji nggak diurus, sholat nggak diurus. Ya, para jamaah sekalian, budaya yang nampak pada generasi muda ini suratnya surat Maryam. Dulu sering saya sampaikan. Silakan dibuka ibu-ibu. Surat Maryam, ya, surat ke berapa itu? 19 atau berapa itu ya? Ya, 19. Surat Maryam, ayatnya 59 sampai 60. Ini para jamaah sekalian, generasi yang akhir zaman menggantikan generasi umat-umat terdahulu ini jelek. Kenapa jelek? Generasi ini meremehkan sholat. Orang kalau sudah nggak sholat, hidupnya jadi sempit, rezekinya cupet. Makanya Allah ingatkan di surat Quraisy itu, fal ya'budu robba hadzal bait, ben kamu itu nggak kelaparan, nggak kekurangan, nggak ketakutan ini itu, sembahlah Allah, sholatlah kalian. Para jamaah sekalian, ada kaitannya dengan itu. Jadi kalau generasi muda sekarang ini kita lihat keleleran di mana-mana, ya, mencari pekerjaan susah meskipun sudah sarjana. Ada apa itu? Ini di antara faktornya nggak sholat, kemudian mengikuti hawa nafsu, mesti akan menjadi generasi tersesat. Orang tua nasihati nggak digubris, terlalu banyak nasihat dibunuh oleh anak. Loh, sekarang ini malapetaka ini para jamaah sekalian. Anak begitu nggak soleh itu ternyata bahaya buat kita ini. Kita bisa suatu saat ditikam oleh anak kita sendiri para jamaah sekalian. Kenapa? Ya itu tadi. Di televisi berapa kali itu anak membunuh orang tua itu. Kenapa dinasehati ini ayo sholat, kok jawabannya urus saja sendiri, saya tak ngurusi diri saya sendiri. Oh, Masya Allah. 2 hari yang lalu ya, ini ada orang ke rumah saya bicara mulai isya sampai jam setengah berapa ya, 11 malam, membicarakan tentang anak, tentang masyarakat. Ya Allah Pak Taufik, sekarang ibu ya, Bu Syukur ya, hati-hati. Kalau ada orang jamaah, ya, baru, ini saya nggak menyindir ya, baru kelihatannya sregot, tapi tiba-tiba dia curhat kepada sesama jamaah. Curhat apa? Curhat penderitaan hidup, kesengsaraan hidup, kemudian minta pinjaman uang. Ya, ini sudah terjadi, daerah sini agak ke sana. Ya. Ada yang 5 juta, 10 juta, 15 juta, 33 juta, 75 juta, 150 juta. Kena itu. Loh, saya tanya, lah orangnya yang pinjam itu ada di situ sampai sekarang? Ada. Loh, kenapa kok nggak ditangkap? Uang yang ditipu sudah banyak. Kelihatannya pakai ilmu. Nah ini, Bu Syukur, ini sedang diselidiki oleh polisi terus ini. Jadi dia pindah-pindah ke masjid yang lain. Dan orang kalau diajak ngomong-ngomong, dicurhati, kemudian dia tunduk. Ya, ke rumah saya ya, ke rumah. Diambilkan semuanya uangnya itu. Uangnya ini, uang keluarga ini. Diberikan semuanya, 150 juta. Setelah itu dia pergi, sudah. Terus dia baru menyadar, loh, uangku kok gak ada kemarin. Loh iya kemarin tak kasihkan itu. Sekarang lagi marah ini, para jemaah sekalian. Maka dari itu berzikirlah, karena hanya dengan zikir itulah setan tidak bisa menggoda kita. Ya, itu hadis sahih dari Rasulullah, para jamaah sekalian. Bukankah dengan zikir itu seseorang mampu menghadang segala macam siasat setan untuk menjerumuskan manusia? Ya, maka dulu sudah saya sampaikan cara-cara berzikir itu ya, para jamaah sekalian. Nah ini anak-anak kita ini nggak berzikir, sholatnya tidak, maka menjadi apa? Lapar,
menjadi apa? Serba kekurangan, nganggur, lontang-lantung sana sini, bahkan sampai akhirnya mengikuti hawa nafsunya. Wah, kalau begini caranya saya nggak bisa beli ini, beli itu. Akhirnya apa? Jambret sana, begal sana, ngerampok sana. Loh, ini loh, para jamaah sekalian. Generasi saat ini cenderung seperti ini. Apakah bisa diselamatkan? Ini ayatnya 60. Kalau Bapak Ibu sekalian sanggup melakukan ini, insya Allah. Karena Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Asalkan mau mengajak, ud'u ila sabili rabbika. Ayo panggil semuanya kembali lagi ke jalannya Allah, jalan kebenaran. Ini mau bertobat, anak-anak diajak bertobat, diajak beriman, dan diajak beramal soleh. Maka mereka itu, anak-anak kita itu dipastikan akan masuk surga. Tapi saya melihat ada orang tua putus asa. Ketika melihat anaknya seperti begini, malah dikutuk, dilaknat dia. Ya mohon maaf, kata-katanya buruk sekali ini. Ya, saya mendengar langsung ini, Masya Allah, orang ini melaknat anaknya sendiri, ya, dengan bahasa monyet, gelandangan dan seterusnya. Masya Allah, ini orang tua loh ya, putus asa. Ya, karena anaknya itu tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau seperti begitu tuh yang bisa kan hanya Allah. Betul enggak para jemaah sekalian? Tapi kita kan minta kepada Allah. Makanya istainu bisobri wassalat. Sing sabar kan. Kita kan diminta sabar, jangan putus asa. Sabar, terus sholat. Iya kan? Ini para jemaah sekalian. Sholat, terus sholat. Ya, dengan sholat itulah Allah itu akan memberikan, kan kita mintanya siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah berilah aku, ya tunjukilah aku, karuniailah aku, ya jalan yang lurus. Jalannya siapa? Orang-orang yang kau beri nikmat, para nabi, ya para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Kan itu disebutkan di 4 macam golongan ini. Tapi syaratnya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, generasi yang seperti begini inilah yang tidak memiliki masa depan. Maka orang tua selalu dibikin nelongso. Ya, coba sekarang ini. Sekarang kita sudah bisa membuktikan. Bapak Ibu punya anak-anak enggak? Ada yang sudah remaja? Ya, kemana mereka? Kok hanya Bapak Ibu saja yang ada di sini? Kemana mereka ini? Kalau masuk pondok pesantren, alhamdulillah. Itu artinya tanggung jawab orang tua itu sudah dilakukan. Tapi kalau dibiarkan tidur dengkur, alasannya satu kadang-kadang itu. Ya tak bangun-bangun kan enggak bisa Pak, dia marah bahkan gitu ya. Ya sudah, loh. Ya sudah, ini orang tua putus asa, ini ngajak tapi putus asa. Saya punya saudara yang seperti ini juga, ya. Akhirnya orang tuanya marah itu, karena ini imam masjid juga orang tuanya, digambior dia, tidur di kasur, dibangunkan baik-baik, gak dibawakan satu ember, ya, gambior puasa semuanya. Setelah itu dihukum dia, ayo jemur kasurmu sampai kering. Kalau belum kering, kamu tidur, gak usah kasuran. Ternyata dipaksa seperti itu, akhirnya sekarang jadi orang tua dia. Jadi orang tua, kemudian punya anak, remaja juga. Apa yang terjadi? Betul juga ya, abah dulu tuh gambior saya ya. Ternyata anak saya itu kayak begini ya. Padahal orang tua itu inginnya kan baik. Anaknya itu soleh, solihah gitu ya. Tapi karena katanya sayang anak. Lah sayang anak malah dibiarkan. Ya malah nggak soleh, malah toleh deh. Iya kan? Yang terjadi apa? Ya ini mungkin ya saya rasakan dulu ya. Kenapa abah dulu tuh gambior saya gitu ya. Nah sekarang saya merasakan anak saya membandel kayak gini. Ya mungkin perasaan inilah yang dulu dirasakan oleh abah saya gitu ya. Saya bilang betul. Ya, abahmu bilang langsung ke saya kok. Ya, kamu dulu kecilnya seperti apa? Sekarang kamu punya anak SMA, dibangunkan, mulet. Ya marah, ya ambil ember. Nanti gimana lah ini?
Kalau anak ini habitatnya lingkungannya orang soleh, insya Allah nggak akan dendam kepada orang tua. Mungkin sekilas waktu awal saja, tapi berikutnya akan menyadarinya. Makanya anak yang sudah SMA itu harus tahu ayat ini. Kalau kamu nggak sholat, ini yang terjadi. Kamu pasti akan menjadi generasi masa depan, generasi yang sesat. Masa depannya cupet, kekurangan rezeki. Apalagi surat An-Nuh. Ya masih ingat ya, para jemaah sekalian, surat Nuh. Surat ke-71 ayat 7 sampai 13. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian semuanya. Kalian akan diberikan 4 pemenuhan. 1, turunkan hujan yang deras. Ini kan karunia yang terbaik para jemaah sekalian di zaman itu. Orang mungkin mengharap-harapkan hujan itu setengah mati loh ini. Kalau di Indonesia masih lumayan, tapi kalau Timur Tengah itu bisa bulan-bulanan nggak turun hujan loh itu. Harapannya bisa lemah itu. Kenapa? Nanam, ada ternak. Ini susah ini kalau nggak ada air yang ada dijual dan sebagainya, ini mahal ini. Maka Allah akan turunkan hujan. Itu artinya apa? Karunia terbaik Allah diturunkan. Dalam bahasa simbolik namanya itu hujan deras. Yang kedua, tak perbanyak hartamu. Orang yang merasa hartanya berkurang sekarang, ini karena istighfar diperbanyak oleh Allah. Yang ketiga, tak perbanyak pula anak-anakmu. Anak-anakmu kok jumlahnya sedikit, masa depanmu nanti bagaimana tidak jelas, diperbanyak anak. Nah, makanya banyak anak itu termasuk karunia Allah loh para jamaah sekalian. Ya, sementara manusia untuk mengukur kesejahteraan hidupnya itu dengan membatasi anak. Dulu istilahnya adalah apa? KB, keluarga berencana, cukup hanya 2 anak saja. Ya, maka Allah ingatkan, kalau diberi karunia Allah yang banyak berupa anak, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anakmu karena kalian takut miskin. Maka dijamin oleh Allah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang berikan rezeki anak-anakmu dan juga kalian sebagai orang tua, supaya rezeki melimpah ini banyak-banyak istighfar, menyembah Allah sesuai dengan tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk menyembah Allah ini loh kita diingatkan 17 kali loh para jamaah sekalian setiap hari. Ya. Salat wajib 5 kali. Itu kalau di total rakaatnya berapa? 17. 17 setiap rakaat wajib membaca Fatihah, ada kata-kata yang mengingatkan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jawaban Allah. Itulah ikatan antara kamu dengan aku. Diikat oleh Allah supaya apa? Ingat waktunya menyembah Allah. Hayalah sholat 5 kali setiap hari. Orang yang tidak sholat, yang nggak mau dengarkan ini para jamaah sekalian. Yang terjadi apa ya? Cupet hidupnya. Seperti saat ini banyak orang yang cupet hidupnya, kasihan karena nggak ngaji. Makanya ayo anak-anak kita undang. Ya, jangan hanya bapak ibunya saja, anak-anaknya yang sudah mulai menanjak dewasa ini aja, supaya dia juga belajar ini. Bisa saja loh para jamaah sekalian, anak-anak kita itu bisa lebih cerdas daripada kita. Itu bisa saja, wong IT-nya saja terbukti kok. IT itu bagi kita kan sulit itu. Yang sudah tua-tua ini betul ya? Iya kan? Menghafalkan ini loh. Ya, rumus yang akan dipakai untuk sebuah aplikasi bulet, ruwet, salah pencet bisa. Terus jadi hang lagi. Loh itu HP itu loh menjadi bukti. Salah pencet aku terus, kenapa? Datanya hilang. Loh itu loh. Orang tua itu begitu lemahnya sudah. Anak-anak itu cerdas. Ya, makanya kalau kita hadirkan insya Allah juga daya tangkapnya cukup bagus. Ini ya para jamaah sekalian. Saya balik lagi sini jam berapa? Suruhnya berapa? 5:27 sudah lewat ini. Oke lah sudah ya. Ini para jamaah sekalian saya berikan untuk rekonstruksi membangun ulang cara pandang kita, cara pikir kita seperti jaminan Allah agar hidup kita tidak dipenuhi dengan ketakutan, dengan kesedihan,
dengan kesesatan, dengan kecelakaan, pegang petunjuk Allah. Insya Allah. Sudah saya share di Bu Syukur materinya, tinggal di-share ke jamaah berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.